Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Staypi Bandung, bertemu lagi dengan kami dalam acara Teh Inspirasi. Temukan inspirasi bersama secangkir teh. Oke, teman-teman, kali ini saya Lutfi Anbar Fauzia akan memandu acara ini dengan salah satu rekan kami dari salah satu mahasiswa STI PSS Bandung juga, yang mana beliau ini merupakan salah satu founder dari sebuah komunitas sosial. Nama komunitasnya itu Sekat, singkatan dari Sedekah Jumat. Oke, kita kenalan dulu bersama rekan kita pada kesempatan kali ini. Halo, Teh Tika. Boleh kenalan dulu, Teh? Salam dulu nih Teh. Iya, salam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Staypi Bandung, perkenalkan nama saya Kartika Sari Dewi, mahasiswa Ilmu Quran dan Tafsir semester 7 sekarang. Oke, semester 7. Nah, beliau ini merupakan salah satu founder dari Sekat ya, luar biasa. Oke, Teteh, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Teh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dong. Oke, Teteh, kita hari ini akan berbincang seputar Sekat ya, Sekat mulai dari Sekat itu apa sampai nanti bla 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 blanya. Kita obrol santai aja lah ya. Siap. Kita mulai dari obrolan Teteh. Banyak nih mungkin ya dari beberapa mahasiswa Staypi Bandung atau di luaran sana sudah tahu, sudah sering mendengar atau nama Sekat itu sudah lumrah di telinga para mahasiswa Staypi Bandung atau di luaran sana, karena yang dilihat mungkin ada media sosial dan sebagainya ya, banyak mahasiswa yang sudah tergabung. Oke, sebelum lebih jauh, boleh gak sih Teteh sedikit mengenalkan Sekat itu apa sih? Oke, Sekat ya. Seperti yang udah tadi disinggung oleh Teh Lutfi, Sekat itu singkatannya Teh dari Sedekah Jumat. Sekat itu adalah sebuah komunitas sosial yang berdiri sejak tanggal 9 Desember tahun 2020. Oke. Nah, Sekat ini sebuah komunitas yang sistemnya itu celengan berjamaah, Teh Lutfi. Celengan berjamaah. Nah, jadi nanti siapapun yang akan gabung ke komunitas Sekat ini nanti akan dikasih sebuah celengan khusus, celengan khas Sekat gitu, yang dimana celengan itu akan dikumpulkan setiap 1 bulan 1 kali. Jadi untuk komunitas Sekat ini sudah ada schedule khususnya ya, schedule khusus, dan itu emang rutin 1 bulan 1 kali. Nah, untuk pengumpulan hasil celengan itu biasanya dilakukan di hari Kamis. Ada yang ngumpulnya lewat transfer. Ini sebenarnya cuma 1 orang sih ya, karena jauh rumahnya. Dan sisanya itu ngumpulinnya kami jemput ke rumah masing-masing anggota. Dan nanti hasil dari celengan itu kami distribusikan pada hari Jumat sesuai namanya Sedekah Jumat, seperti itu. Oke, jadi yang mau masuk ke Sekat itu otomatis udah dikasih celengan gitu ya, gitu, untuk ngisi lalu dikumpulkan. Ya. Oke, tadi salah satu anggotanya ada yang di luar Bandung berarti? Atau gimana? Enggak sih, enggak. Sejauh ini belum ada yang di luar Bandung, tapi yang transfer itu semenjak COVID menaik, jadi ngumpulin celengannya itu lewat transfer, karena mungkin khawatir gitu ya. Awalnya mah hasil celengannya Tika jemput gitu. Oh iya. Berarti sejauh ini mah memang dari anggota Sekat sendiri masih domisilinya Bandung ya, meskipun ada Bandung. Mungkin dari beberapa orang tapi masih mahasiswa di sini. Iya, gitu. Rata-rata mahasiswa di sini. Oke. Teh Tika, boleh nggak sih Teh Tika sedikit menceritakan nih tentang awal berdirinya Sekat itu, apa sih yang melatar belakangi Teh Tika sehingga mendirikan satu komunitas sosial yang bernama Sekat ini? Oke. Gak apa-apa nih cerita ini Teh ya? Nggak apa-apa, kita santai ngobrol ya, santai dong. Kalau misalkan berbicara tentang apa sih yang melatar belakangi Tika bangun Sekat gitu, alasan dasarnya sih karena karena ketidakmampuan dan keterbatasan Tika buat bisa bantu orang banyak gitu kan. Nah, kan kita siapa sih yang nggak sedih ketika ngelihat orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, baik itu orang yang kita lihat di jalan, misalkan pedagang gitu ya. Apalagi semenjak pandemi gini ya Teh ya. Semenjak pandemi banyak banget orang-orang yang butuh bantuan kita gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan orang yang butuh bantuan kita itu adalah saudara-saudara kita sendiri, tetangga kita sendiri. Nah,
dari sana Tika mikir gimana ya caranya biar bisa bantu orang gitu, karena ternyata teh rasanya tuh sakit banget ketika ngelihat orang yang butuh bantuan tapi kitanya nggak bisa bantu gitu, karena kita juga terbatas gitu ya, terbatas dalam hal apa ya, dalam hal materi gitu kan. Nah dari sana Tika mikir bagaimana caranya biar bisa bantu orang, muncullah ide gimana kalau misalkan Tika bangun suatu wadah yang dimana wadah itu menampung donasi para orang-orang baik. Tika sebutnya orang-orang baik ya teh ya, para orang-orang baik, dan donasi tersebut kita bisa salurkan untuk bantu orang gitu. Nah tekad Tika untuk bisa bangun komunitas sosial itu semakin kuat ketika sekitar bulan September tahun lalu. Tika lihat postingan teman Tika di WA, beliau men-share tentang kondisi sebuah keluarga ya teh, kondisi sebuah keluarga di mana ibu dari keluarga tersebut baru saja melahirkan, tapi kondisinya ya maaf apa ya, sangat mengkhawatirkan gitu ya. Ibu itu tidak punya baju bayi, gak punya selimut bayi, gak punya, dan bahkan kontrakan yang mereka tinggal itu juga kondisinya kurang layak gitu. Nah dari sana, gitu ya, dari sana Tika apa ya, Tika mikir gimana kalau misalkan Tika open donasi buat bantu keluarga tersebut. Alhasil Tika langsung lempar ke grup kelas karena Tika harus ke siapa lagi gitu ya. Ya, berarti awalnya dari anak-anak kelas sendiri gitu ya. Ke grup kelas gimana nih kalau kita open donasi buat bantu ibu ini. Alhamdulillah teman-teman menghayukan ajakan Tika, dan itu tuh tapi apa ya, for your information ya, itu tuh kali pertama Tika open donasi seumur hidup Tika. Ya wajar lah ya, ketika seseorang melakukan sesuatu untuk pertama kalinya pasti dia pesimis gitu. Pada saat itu Tika memang pesimis, gimana ya kalau misalkan nggak ada orang yang donasi gitu, gimana kalau misalkan donasi yang terkumpul ternyata sedikit gitu. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, atas kuasa Allah, donasi saat itu terkumpul sampai 3 juta. Alhamdulillah, ya. Itu melebihi target sekali. Dan singkat cerita donasi tersebut didistribusikan. Nah dari sana Tika ngobrol lagi sama teman-teman kelas, gimana nih kalau kita bangun komunitas sosial aja gitu, biar bisa apa ya, rutin bantu orangnya, bantu orang banyaknya gitu, dan sekaligus kita bisa menebar manfaat buat banyak orang. Dari sanalah Tika membentuk Sekat. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Berarti awalnya dari rasa Teh Tika tidak berdaya dalam membantu orang, muncul dari jiwa sosial yang tinggi sampai akhirnya terbentuklah Sekat. Oke, luar biasa. Oke, Teh Tika, sejauh ini berarti udah hampir setengah tahun lebih ya, Sekat berdiri, dari terhitung dari mulai bulan Desember tanggal 9 itu. Udah banyak belum sih anggota yang tergabung dalam Sekat gitu? Kalau anggota sekitar 37 orang. 37 orang. Ya, itu 37 meliputi mahasiswa di sini dan orang-orang luar. Iya, orang-orang luar. Alhamdulillah. Allah istiqomahkan selalu orang-orang ini. Dan mudah-mudahan kedepannya makin istiqomah lagi. Oke. Kalau untuk itu kan untuk anggota ya? Dari Sekat sendiri udah punya struktur kepengurusan belum? Kalau struktur kepengurusan belum sih, tapi kalau tim alhamdulillah ada. Tim itu sudah timnya berjumlah 12 orang. Satu lusin ya? Satu lusin? Iya, satu lusin. Siap. Jangan lusin atuh. Oke, berarti pengurusnya bisa dibilang pengurus lah ya, karena mungkin orang-orang yang 12 ini orang-orang yang selalu membersamai Teh Tika kemanapun dan mengkonsep segala macam program mungkin ya. Oke, luar biasa. Nah, mungkin ada salah satu kesalahan persepsi ya dari aku yang mendengar mungkin dari luar, bahwa Sekat itu katanya program yang diadakan oleh satu jurusan saja gitu ya. Boleh gak sih dilurusin sedikit gitu biar orang-orang juga maksudnya lebih terbuka gitu bahwa Sekat itu adalah komunitas yang seperti apa? Iya, memang benar sih Teh Upi, kemarin juga Tika sempat dengar kan katanya itu Sekat programnya, boleh disebutin jurusan? Boleh ya. Programnya IKT ya? Bukan, karena emang anggota kita juga bukan dari mahasiswa IKT aja kan, mahasiswa PAI juga ada. Terus
orang-orang lain yang di luar STIP juga ada gitu. Nah sebenarnya statement itu tuh menurut Tika wajar ya, karena kayaknya mereka melihat tim sekat itu sendiri yang dimana kebanyakannya anak-anak mahasiswa IKT gitu. Makanya mereka menganggapnya sekat ini program IKT. Dan ditambah lagi kemarin kan sekat kerjasama sama HMD IKT ya. Yeah. Jadi menurut mereka sekat itu merupakan bagian dari HMJ IKT gitu. Padahal enggak. Oke. Jadi banyak yang mengklaim itu ya. Iya. Oke, hari ini kita lurusin. Oke, Teh Tika, sejauh 8 bulan perjalanan sekat berdiri ini, apa sih program apa saja yang sudah dilakukan oleh sekat? Alhamdulillah program udah berjalan sekitar 7 kali ya. 7 kali? 7 kali dalam kurun waktu Januari sampai Juli. Kan Agustus belum ya? Yeah. Sampai Juli 7 bulan. Yang pertama program Semerbak. Semerbak itu apa? Sedekah menebar sembako. Itu event perdana kita, program perdana kita yang dimana kita bagi-bagi sembako. Sembako itu totalnya 11 paket. Ya, baru 11 terhitungnya paket. Sedikit lah ya. Yeah. Tapi alhamdulillah sujud syukur Tika program perdana udah lumayan banyak lah kalau segitu ya. Nah, 11 paket yang Tika bagikan ke para pejuang nafkah yang saya dan tim temui di jalanan gitu di daerah Ciganitri. Oh ya, berarti itu mah dicari dengan random gitu ya, random. Ya, random. Yang kedua itu bulan Februari program menabung, menebar nasi bungkus. Total yang kita bagikan itu 100 bungkus. 100 bungkus ya, nasi. 100 nasi bungkus. Banyak ya? Alhamdulillah. Program yang ketiga, program ketiga Tika sebut Grand Event of Sekat. Kenapa? Karena program ini untuk pertama kali dalam satu program itu ada 4 agenda. Ada 4 agenda. Programnya Tika namakan siraman ya, sedekah di bulan Ramadan, yang dimana program ini bekerja sama HMJ IKT pas acara Semarak Ramadan kemarin gitu. Nah, program siraman ini ada 4 agenda. 1, tebar Al-Quran. Al-Quran ini kami bagikan di 4 titik. 1 titik di daerah Sapan, 3 titik di daerah Majalaya. Yang kedua, sebar takjil. Total takjil yang kami sebar itu sekitar 300 box takjil. Alhamdulillah. Sebar takjil Tika laksanakan setiap hari Jumat, pekan pertama bulan Ramadan dan pekan keduanya. Nah, yang ketiga, berbagi ceria bersama panti. 2 panti yang kita datangi, panti yatim dan panti asuhan. Nah, yang terakhir itu program berbagi paket lebaran untuk duafa. Itu totalnya 40 paket. 40 paket. Luar biasa nah, ya. Baru 3 ya Teh. Baru 3 disebutin programnya, masih ada 4 lagi. Insyaallah. Disebutin semuanya gak apa-apa ini Teh? Gak apa-apa, boleh. Kayak yang keempat, itu program bersapa. Oh, bersapa. Bersapa. Jadi memang ciri khas sekat itu programnya kita singkatan gitu Teh. Oh iya. Ya, semerbak, menabung, siraman, bersapa. Bersapa itu singkatan dari berbagi sarana prasarana ke madrasah di pelosok. Alhamdulillah ini event pertama kami targetnya ke pelosok. Kemarin itu ke daerah Sukaresmi, Sperata, Ranca Bali. Yang jarak Ciwidey. Yang jarak dari sini naik motor itu 2,5 jam ke sana. Oh, Masya Allah, jauh ya. Kami di sana berbagi kayak meja belajar, papan tulis, buku, Al-Quran dan sebagainya gitu. Yang kelima itu kebahagiaan untuk para pejuang nafkah. Nah, ini baru 1 target yang kita yang kita bagi sembako. Itu Mak Dai, seorang nenek di daerah Lembang. Ya, keadaannya serba kekurangan. Kemarin alhamdulillah kami bantu dengan memberikan uang tunai sama sembako. Oh iya. Terus yang keenam. Yang keenam itu program ini nih yang bikin yang bikin Tika takjub gitu. Program sebar Quran ke pelosok. Ini tuh ngedadak banget ya Rupi ya. Ngedadak banget. Ada seorang teman Tika yang dari komunitas ekspedisi Quran pedalaman. Dia itu minta ketika Teh bantu dong, ada madrasah dari pedalaman Lampung pengen Quran gitu. Cuman saya belum bisa bantu nih.
Ya udah dari sana open donasi. Alhamdulillah kurang dari 24 jam donasi terkumpul sekitar 2.600.000 dan itu melebihi target. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, program terakhir yang kemarin itu bulan Juli itu Semerbak part 2, sedekah menebar sembako part 2. Kami bekerjasama dengan PC Pemudi Persis Bojong Soang. Kami membagikan sekitar 55 paket sembako untuk orang-orang yang terdampak PPKM. Nah, itu program-program sekat yang udah berjalan. Masya Allah, jadi udah banyak ya kalau kita hitung satu persatu, wah luar biasa. Tadi tertarik dengan beberapa partner yang sudah bergabung ya, ada salah satunya HMJ dan Pemudi dan Ekspedisi Quran Pedalaman ya, sudah ada 3 komunitas yang ikut bergabung bersama program sekat. Nah, selain dari itu saya juga pernah melihat bahwa sekat itu sempat bekerja sama dengan Tepis Foundation ya? Ya, Tepis ya, pernah ya? Nah, kalau misalkan sekat itu selalu bekerja sama, apakah apa yang selalu jadi daya tarik gitu buat Tetika untuk meng-ACC gitu ya orang-orang yang ingin bekerja sama? Apa sih yang ingin Tetika harapkan gitu ketika Tetika dan komunitas sekatnya join dengan komunitas lain gitu? Nah, kalau misalkan ada yang ngajak join, justru Tika bersyukur gitu. Kenapa? Karena semakin banyak, kan kalau join nih semakin banyak orang yang men-share informasi tentang donasi, dan bisa aja donasi itu didapat dari kenalan dari komunitas itu misalkan ya. Nah, ketika ada orang yang mau ngajak join atau ada orang yang mau ngajak kerjasama, Tika bersyukur karena dengan begitu donasi yang kami dapatkan itu akan semakin banyak gitu ya, dan orang yang kami bantu juga akan semakin banyak gitu aja sih. Oh iya, tadi beberapa program kalau dilihat cukup dibilang sangat sukses ya. Alhamdulillah. Atas izin Allah. Atas izin Allah, banyak sekali donatur yang ikut bergabung. Nah, tadi kan berbagai macam program tuh ada ya, sampai berbagi sarana prasarana, sembako, Quran dan sebagainya. Sebetulnya ada titik fokus terkhusus gak? Maksudnya sekat itu fokusnya sebetulnya ke sembako aja, cuman kalau ada selingan kita ambil gitu. Atau gimana? Kalau misalkan berbicara itu ya, sebenarnya program-program kami itu belum terfokus gitu ya, belum terfokus pada satu program. Kayak misalkan tadi salah satu komunitas yang Tika sebut Ekspedisi Quran Pedalaman. Komunitas ini tuh emang fokus, setahu Tika ya, emang fokus wakaf Quran di pedalaman, dan itu di pedalaman Sumatera. Terus ada juga komunitas Sijum, nasi Jumat, yang memang fokusnya bagi-bagi nasi pada hari Jumat gitu ya. Nah, dan program sekat itu berbeda-beda ya, kayak yang tadi Tika sebutkan. Dan saat ini belum terfokus pada satu program. Namun sejak bulan kemarin, Tika itu kalau misalkan mau ngerancang program, riset dulu Teh Upi. Oh iya. Tika lihat dulu situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu kayak gimana, lagi butuh apa gitu ya. Kayak kemarin misalkan pas Semerbak 2 itu, alasan Tika mengadakan Semerbak 2 itu karena adanya pemberlakuan PPKM dari pemerintah yang memang membuat semua orang makin sulit gitu, bahkan untuk cari sesuap nasi aja gitu sulit gitu ya. Nah, dari sana oke lah, untuk bulan ini programnya Semerbak gitu ya, bagi-bagi sembako. Dan insya Allah orang-orang yang terbantu, orang-orang yang terdampak dari PPKM itu terbantu dengan bantuan dari sekat gitu ya. Oh, iya. Nah, dan untuk bulan ini pun Tika udah meminta tim untuk meriset apa nih program yang cocok untuk bulan ini gitu ya. Boleh kasih bocoran? Boleh dong. Sebenarnya udah terancang gitu ya. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu tim sekat. Gimana nih kalau misalkan program bulan ini karena PPKM makin kesini makin diperpanjang, keadaan makin sulit, apalagi bagi pedagang-pedagang kecil ya. Iya. Maka dari itu Tika ingin rencananya program untuk bulan ini membantu melariskan pedagang-pedagang kecil gitu, Teh Upi. Masya Allah. Ya, jadi memang
mulai sejak kemarin itu, ketika kalau misalkan mau ngerancang program, riset dulu apa yang dibutuhin masyarakat pada saat ini, apalagi pada saat pandemi ya. Berarti program itu tidak tersusun ya, maksudnya tidak tersusun dari bulan ini bulan ini sudah tersusun. Berarti itu kalau bisa dibilang ngedadak lah ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, tadi luar biasa ya melariskan para pedagang kecil. Insya Allah. Maksudnya dengan cara apa, memborong gitu dagangannya. Jadi boleh disebutin? Boleh, atau kan belum apa ya maksudnya? Spoiler tentang jadi insya Allah rencananya untuk program melariskan pedagang kecil itu kita akan survei terlebih dahulu para pedagang-pedagang kecil yang memang dagangannya atau jualannya itu sepi pelanggan. Nah, kita akan borong dagangannya dan dagangan itu akan kita bagikan pada saat itu juga gitu. Maksudnya digratisin gitu? Digratiskan untuk semua orang gitu. Ya, aku nanti mau beli. Silakan. Oke. Mantap ya Teh Tika. Ada nggak sih sejauh ini rencana, kalau kita lihat bahwa sekat ini masih sebatas komunitas ya, tapi sudah luar biasa gitu lah dalam hal bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, ada rencana nggak sih dari Teh Tika sendiri untuk meresmikan lembaga dan sebagainya untuk lebih jauh gitu? Atau ya udahlah berjalan aja dulu gitu? Sebenarnya udah ada rencana sih ya. Salah satu tim juga sudah sekat jadiin itu dong lembaga biar nanti dapat bantuan gitu dari pemerintah gitu ya, dapat bantuan donasi. Dan dengan dijadikannya lembaga itu, sekat bisa diharapkan lebih besar anggotanya dan yang merasakan manfaatnya juga lebih banyak gitu. Ada sih rencana. Ada. Doain aja ya Teh Upi ya, mudah-mudahan Allah ridhoi. Amin. Oke. Berarti sampai saat ini udah apa sih yang sekat capai, maksudnya udah dapat reward apa gitu bagi komunitas sekat sendiri atau belum ada? Kalau reward dari orang maksudnya? Ya dari orang atau dari misalkan wah ini sekat ada penghargaan nih buat sekat dan sebagainya. Kalau reward sih belum ada, tapi yang patut Tika syukuri adalah para anggota sekat ini makin diistiqomahkan sampai detik ini, dan mudah-mudahan istiqomah sampai nanti ya. Amin. Itu sih yang paling Tika syukuri sampai saat ini. Yang penting itu aja dulu, istiqomah dulu. Oke. Harapan Teh Tika sendiri untuk sekat ke depannya? Sekat makin besar, makin banyak anggotanya, dan makin banyak yang merasakan manfaatnya, itu aja. Karena kan moto kita khairunas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Oke, benar-benar. Semakin banyak semakin besar ya. Amin. Harapannya. Tapi mau gabung? Saya sudah tergabung. Sesuai namanya nanti mungkin sekat Indonesia bisa disebarluaskan ya. Insya Allah. Kalau untuk sekarang 8 bulan ini mungkin masih berdomisili Bandung, Ciganitri, Bandung dan Bandung ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih besar lagi. Oke, Teh Tika nih, alhamdulillah ya cukup luar biasa perbincangan kita hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, takutnya ada orang-orang yang kepo gitu ya, pengen masuk sekat tuh gimana sih caranya, boleh nggak sih gitu tergabung, dan caranya gimana? Kalau masuk sih boleh-boleh aja. Boleh banget. Boleh banget. Kalau misalkan mau masuk, boleh silakan hubungi WA Tika. Disebutin nggak aja? Atau gak usah? Sebutin aja. Atau lihat kepoin IG-nya aja. Kepoin IG Tika aja, Tika SD A-nya 2. Terus tinggal lihat aja di IG-nya sekat.indonesia. Kalau misalkan mau gabung silahkan DM ke IG Sekat atau IG Tika. Nanti seperti yang Tika sebut dari awal, yang mau gabung itu akan dikasih celengan khusus gitu, celengan sekat gitu aja sih syarat masuk sekat mah. Sangat mudah ya. Mudah-mudahan yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Syaratnya cuma itu doang, ya nggak ada pakai bayar, nggak ada ya. Okay. Celengannya juga gratis. Celengannya juga gratis. Oke, buat teman-teman yang mau bergabung boleh ya nanti kontak-kontak atau lihat IG-nya di sekat.indonesia. Alhamdulillah ya Teh Tika, tidak terasa sudah berpuluh-puluh menit kita berbincang dalam acara Teh Inspirasi. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya,
hal ini bisa menginspirasi kita semua agar bisa menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Oke, mungkin itu ya Tetika, dicukupkan ya obrolannya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga atas Tautia. segala hal yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua. Iya, amin ya Rabbal Amin. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe YouTube Staypi Bandung Official. Buat teman-teman jangan lupa juga kita tetap menjaga kesehatan. Untuk yang mau bergabung ke SKAT boleh ya, tadi sudah disebutkan. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya Lutfi Anbar Fauziah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.